pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua kan? Sehat, Bu. Ibu kalau udah dengar semangat gini anak ibu senang sekali. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, ibu mau tahu bagaimana perasaan anak-anak ibu. Oke. Adelia, gimana perasaannya nak? Senang. Kenapa senang kakak Ade? Bisa belajar lagi, keren. Lagi, Bang Kelvin, gimana perasaannya? Senang. Satrio, senang juga. Kenapa nak? Bisa belajar lagi sama ibu. Nazwa, gimana perasaannya? Senang. Kalaulah anak ibu semua ini merasa senang, semangat untuk belajar. Semangat, Bu. Ibunya pasti lebih semangat untuk mengajarinya, ya kan? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Yuk ketua, pimpin doanya nak. Jadi hari ini dia belum masuk, ya nak ya, berarti belum sehat ya kan? Yuk ya, mari kita doakan supaya Kusninya cepat sehat, bisa lagi bersekolah dan belajar bersama kalian. Amin. Oke, perhatikan nak. Hari ini ya kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian sebagai peserta didik ya mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Lalu indikator kita, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan berpikir komputasional dengan cara berpikir logis dan pemecahan masalah dalam berbagai konteks. Ya karena ya. Di minggu lalu kan kita sudah mempelajari apa itu berpikir komputasional. Jadi untuk hari ini nanti ada 4 ya untuk berpikir komputasional. Ada yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya ibu-ibu sudah menjelaskan berpikir komputasional itu apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ada? Kak Bila ingat? Berpikir komputasional apa itu Kak Bila?
Ya kan kakak? Berpikir komputasional adalah suatu pendekatan pemecahan masalah dengan cara berpikir sistematis, ya kan? Sistematis dan logis seperti yang digunakan dalam ilmu komputer. Tapi jangan berasumsi gitu, harus pakai komputer, Bu. Baru kita bisa buat berpikir secara sistematis. Tidak. Ya, tidak ya, Nak ya. Jadi, itu bukan hanya tentang pemrograman saja, tapi juga tentang bagaimana memecahkan masalah secara efisien dan efektif, baik dalam konteks teknologi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 4, ya. Maka dari itu, Ibu putarkan video pembelajarannya. Dari video nanti ini, setelah kalian memperhatikan, ya Nak, kalian dengarkan, kalian perhatikan apa yang kau dapat dari video ini. Nanti Ibu tanya sama kalian, ya. Oke, perhatikan sama-sama ya. Ya, semuanya perhatikan videonya. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah Ibu jelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video Oke, perhatikan Nak, ya. Berpikir komputasional itu ada 4 metode. Yang pertama, decomposition. Apa itu? Dekomposisi. Ya, memecahkan masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang lebih kecil sehingga bisa kita kerjakan. Jadi kalau ada masalah yang besar kita perkecil supaya kita lebih mudah mengerjakannya. Yang kedua ini pengenalan pola. Memahami pola, menganalisa dan cari hal yang berulang. Jadi kalau pada matematika itu ada nanti pembelajaran pola, ya kan? Jadi itu dia, kita harus bisa berpikir secara sistematis, juga logis. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi, berfokus pada hal-hal yang penting saja. Jadi membiarkan hal-hal yang tidak relevan. Yang terakhir, algoritma desain algoritma. Jadi di sini pada yang keempat algoritma, ya, kita membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola-pola yang ditemukan di dunia. Ya, Anak? Ya, jadi ada 4. Ayo kita perhatikan nanti apa contoh yang kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Yuk, lihat ya. Contoh pertama adalah mencuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak kelunturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci,
ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin. 2. Memasukkan baju yang telah dipilah-pilah. 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari persamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita memerlukan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung, dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat, karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju, karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algorithm design. Algorithm design adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang ditentukan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah: 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut dan rapikan. Oke, perhatikan. Contoh kedua. Contoh yang pertama tadi sudah kalian lihat adalah bagaimana cara mencuci pakaian. Ya karena Bu, biasa itu Bu kalau nyuci pakaian Bu. Iya, tapi kita harus tahu caranya, langkah-langkahnya. Ya karena bukan berarti ambil baju yang kotor, masukkan semua sah. Di mesin cuci itu ada dia kapasitas maksimal berapa berat pakaian yang bisa dicucinya. Iya kan? Jadi kalau dia ada kapasitas yang 6 kilo, kau masukkan 8 kilo beratnya yang mencuci. Jadi mesin tadi tidak bekerja dengan sempurna. Ya kan? Nah, jadi ada langkah-langkahnya. Ya kan? Apa tadi Nak? Yang pertama, baju kita pisahkan dari yang putih, warna putih dengan yang warna lainnya. Iya kan? Ada dia nanti kasih air, dikasih deterjen. Jangan pula kalian kasih Royco atau Ajinomoto. Iya kan Kak? Emang mau masak? Nanti kalian masukkan pula Ajinomoto. Iya kan? Oke. Jadi tadi dari video itu gimana? Udah tahu langkah-langkahnya tadi? Sudah. Udah kan? Iya. Tadi ada 4 katanya. Konsep utama berpikir komputasional. Ada yang tahu apa aja tadi konsepnya? Yuk, ada yang tahu? Oh, Ijam apa? Iya. Ini jam ditulisnya tadi. Jam ditulis apa yang di video tadi. Iya, dekomposisi.
kata si Minjam. Ya kan? Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tadi ada 4, Minjam udah jawab 1. Ada lagi yang mengingatnya tadi dari video? Iya, Kak Nazwa. Pengenalan pola, apa itu katanya, Kak? Iya, mencari kesamaan, ya karena atau pola dalam masalah yang ada untuk menemukan solusi yang lebih cepat. Ya. Sudah tadi dekomposisi, pengenalan pola. Ayo, ada 2 lagi. Apa itu? Ada yang tahu? Apa lagi 4-nya? Satrio, apa itu, Nak? Algoritma, ya kan? Apa itu algoritma? Iya, membuat langkah-langkah secara sistematis, ya kan? Untuk menyelesaikan masalah. 1 lagi, ada yang tahu? Iya, Nabila. Abstraksi, apa itu, Kak? Iya, fokus pada informasi yang penting, ya gitu ya kan, Kak? Mengabaikan yang tidak relevan. Oke. Jadi, Nak, kalaulah Ibu suruh kalian membuat langkah-langkah, kalau tadi kan mencuci pakaian, ya kan? Kalaulah kalian Ibu kasih tugas atau Ibu kasih kalian buat kayak tadi mencuci pakaian, kira-kira apa yang bisa kau buat? Lalu tuliskan langkah-langkahnya. Ya karena misalnya cara membuat es krim, langkah-langkahnya apa saja? Ya karena ini tadi ya, ada juga cara memasak nasi goreng, gimana langkah-langkahnya. Jadi Nak, setiap ya kegiatan pada kehidupan sehari-hari itu memiliki langkah atau proses. Ya kan, Jam? Mamamu masak setiap hari, itu ada langkah-langkahnya, Nak. Bukan berarti kau buka sange pulang sekolah, ada ikan sambal. Kan nggak mungkin sambal dulu, masukkan minyak, kasih ikan, digoreng ada sambalnya, kan enggak. Ada langkah-langkahnya, iya kan? Langkah pertama apa? Mamamu belanja dulu ke kedai, beli ikannya, beli bumbunya, beli minyaknya, semua keperluan, iya kan? Untuk menyambal ikan tadi. Lalu ikannya dibawa pulang, dibersihkan dulu. Nggak mungkin belum dibersihkan, belum dipesiang langsung disambal. Betul nggak? Iya. Dibersihkan. Setelah dibersihkan, panaskan minyak di wajan. Kan nggak mungkin nggak dipanaskan minyak tak pakai wajan waktu di kompor itu, enggak kan? Letakkan wajan di atas kompor, dikasih minyak, hidupkan kompor. Sudah panas minyak, masukkan ikan. Lalu apa lagi? Kupas bawang, peti cabai, digiling sampai halus, disambalkan tadi bawang cabai. Ikan yang sudah digoreng, kalau sambalnya sudah masak, berarti masukkan ikannya. Begitu kan? Iya. Jadi tadi ada cara mencuci pakaian. Oke, coba kalian setiap kelompok Ibu beri tugas. Kira-kira apa yang mau kau buat? Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Paham? Bisa tadi mencuci pakaian, membuat nasi goreng. Aku mau buat es krim, Bu. Aku mau ini aja, Bu, langkah mengukur berat badan, Bu, di kelas ini. Biar tahu aku, Bu, siapa paling berat. Contoh. Bisa kan? Oke, Ibu bagi kertasnya. Nanti kumpulkan lagi sama Ibu ya. Oke, kerjakan. Ibu beri waktu, kerjakan. Nanti kumpulkanlah. Nih, Kakak, kerjakan sama-sama. Ditulis
Ya, ditulis apa yang mau dibuat. Yuk. Dibahas berkelompok. Diskusikan apa yang mau dibuat. Langkah-langkahnya apa saja, tulis, ya kan? Ya, sama-sama dibahas apa yang mau dibuat. Tuliskan langkah-langkahnya. Nanti maju ke depan ya, bacakan. Diskusikan ya. Ini mau buat apa ini? Membuat es lilin gitu. Iya, es lilin bahannya kan bisa enak dari bubur kacang hijau. Iya kan? Atau mau ribet Bu? Kami mau cari yang simpel, boleh? Atau ini membuat kopi. Betul, membuat kopi bisa, atau membuat jus. Membuat jus. Misalnya jus jeruk. Buat langkah-langkahnya. Gitu. Oke. Sudah dapat idenya? Sudah. Oke, sebelum maju untuk mempresentasikannya, Ibu putarkan dulu. Yuk sama-sama kita ice breaking biar lebih fresh. Ya, ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya ya. Oke, yuk kembali ke tugas kelompoknya tadi. Siap-siap pilih satu orang atau temannya yang mau maju ke depan. Ya. Ya, kelompok mana duluan maju? Ini
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aida. Dari kelompok. Kelompok Sinar Matahari. Ayo dengarkan kawan-kawannya. Namanya Dinda dari kelompok Sinar Matahari atau Matahari Bersih, gitu kan? Oke, lanjut ya kakak. Langkah-langkah membuat teh manis. Oh, mereka nak mau menyampaikan cara membuat teh manis. Mereka akan membacakan langkah-langkahnya. Ayo dengarkan. Didihkan air panas. Panaskan air hingga mendidih. 2. Siapkan gelas dan teh. Gelas dan teh bubuk atau teh bubuk dalam salinan teh. 3. Teh. Masukkan teh celung ke dalam gelas atau sahan. Selingan teh ke dalam teko. Lalu tuang air mendidih. 4. Biarkan meresap. Biarkan beberapa menit agar teh mengeluarkan warna dan aroma. 5. Tambahkan gula. Tambahkan gula pasir sesuai selera di dalam gelas atau teko. Lalu aduk hingga larut. 6. Nikmati teh hangat. Teh manis hangat siap disajikan. 7. Jika ingin es teh, tambahkan es batu ke dalam gelas yang teh manis. 8. Es teh manis. Nikmati es teh manis siap disajikan. Oke. Udah tahu nak langkah-langkahnya? Oke. Kasih tepuk tangan untuk apa tadi? Sinar Matahari. Bagus ya. Oke, silakan dulu kakak. Terima kasih. Ya. Jadi tadi nak ada langkah-langkah. Dia bisa jadi teh manis panas, bisa dia teh manis dingin. Bagus ya. Ya. Kelompok mana lagi? Ini. Mana ada Pak? Buat nggak sih? Boleh. Mana? Oh iya. Sudah ditulis di langkah-langkahnya. Oke, siapkan dulu langkah-langkahnya ya. Ayo, kelompok ini dulu ya. Maju. Siapa ini yang maju? Oke, yuk. Apa nama kelompoknya? Dia senyum-senyum. Apa nama kelompok itu? Senyum. Pasukan Geng Senyum. Masya Allah. Nama grupnya Pasukan Geng Senyum. Oke, yuk. Bacakan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Jika ada 5 siswa yang tingginya berbeda-beda, urutkan tinggi pada mereka dari sependek. Oke. Ini dari grup apa tadi ini? Geng Senyum. Dia mau menyampaikan, mempresentasikan bagaimana cara apa ini nak? Cara mengurutkan tinggi badan di kelas ini, ya kan? Oke, bacakan cara-caranya, Pak. 1. Ukur tinggi badan setiap siswa menggunakan alat pengukur seperti meteran. 2. Catat tinggi badan masing-masing siswa dengan jelas. 3. Selanjutnya urutkan dari angka terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Oke, perhatikan, ya. Ada 3 yang tadi Bu dengar yang dibacakan oleh temanmu. Yang pertama apa nih nak? Ukur tinggi badan. Iyalah pulana. Bagaimana kita tahu bisa mengurutkan tinggi badan kalau tadi ukur dulu, ya kan? Gini misalnya, ya. Apakah lebih berat si Dinda sama si Adel? Nggak tahu kita. Kenapa? Karena belum ditimbang beratnya berapa masing-masing. Jadi langkah pertama diukur dulu tinggi menggunakan meteran. Jadi kalau mengukur tinggi itu pakai meteran. Tidaklah mungkin orang berapa tingginya? Oh, 25 kg, bukan. Dia pakai meteran, bukan pakai berat apa timbangan ya. Lalu catat, setelah diukur dicatat berapa tingginya. Gitu ya kan Bang? Baru
menunjukkan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Oke ya. Ya. Jadi anak ibu sudah paham ya bagaimana tadi membuat langkah-langkahnya. Bisa kan? Udah paham? Oke. Tugas di rumah ya. Kalian buat masing-masing. Contohnya ibu kasih contoh seperti tadi sudah ada. Contohnya lagi banyak nak. Membuat jus mangga, jus pokat contohnya. Tuliskan langkah-langkahnya apa saja. Bu, aku mau yang simpel bu. Apa? Cara memasak nasi. Boleh. Tuliskan langkah-langkahnya ya. Sudah? Oke. Sampai di sini ya nak pertemuan kita. Ya, jadi tadi pembelajaran kita hari ini mengenai berpikir komputasional ya kakak. Dan tadi ada 4 langkahnya. Ya, caranya, kan? Sudah? Tugasnya dikerjakan di rumah buat setiap kalian setiap individu menuliskan apa yang mau rancang. Gak mesti dia nak membuat jus atau membuat nasi goreng, tidak. Bu, aku membuat langkah-langkah supaya bisa tidur cepat. Atau membuat langkah supaya aku bisa rajin belajar. Boleh. Ya? Boleh. Berarti harus belajar. Ya? Sudah? Oke ya? Sampai sini dulu pertemuan kita. Jadi ibu sebelum menutup ini, ibu mau nanya, Kak Bila, gimana perasaannya kita belajar hari ini? Sudah Kak Bila paham tadi? Paham ya nak ya? Oke, bagus. Bang Sadra gimana? Senang? Senang. Alhamdulillah ya. Jadi kalian sudah memahami cara berpikir komputasional dan tadi langkah-langkahnya, ya kan nak? Ada 4. Apa aja yuk ulang? Yang pertama, dekomposisi. 2, abstraksi. Yang ketiga, pengenalan pola. Yang keempat, algoritma. Oke, paham ya ibu semua? Sampai di sini pertemuan kita. Tetap diulang kembali di rumah supaya kalian bisa lebih ingat, lebih memahami ya. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.